semifinal Piala FA yang berlangsung di Wembley sangat penting untuk Manchester City karena memang terjadi revolusi dengan masuknya investor dari Timur Tengah. Belum menunjukkan prestasi yang berarti, terutama raihan trofi, dan peluang untuk bisa lolos sampai final dan bahkan juara ada dengan sampainya mereka di semifinal ini. Tapi sayangnya mereka berhadapan dengan Manchester United, lawan yang memang tidak pernah jadi lawan yang mudah untuk mereka, terutama karena rekaman di Piala FA menunjukkan bahwa mereka baru 2 kali menang dalam 6 kali pertemuan menghadapi Manchester United di Piala FA, dan 4 kali kekalahan yang mereka alami itu memang terjadi di era lama ya. Tapi saya pikir sejarah tidak bisa diabaikan bahwa Manchester United memang masih tetap berada di atas angin dalam pertandingan ini. Ketidakhadiran Wayne Rooney jelas besar pengaruhnya, terutama mengingat bahwa dia cukup baik tampil di kancah Eropa ya, di Liga Champions, dan sudah teruji tapi bahwa United pun bisa survive tanpa kehadiran Rooney. Ketika mereka menang 2-0 menghadapi Fulham di Premiership, Manchester United menurunkan Berbatov sendirian di depan, dan terbukti kondisi seperti itu pun tidak membuat Manchester United kehilangan ketajaman, karena Luis Nani di belakang ternyata bisa memberikan support yang cukup sebagai penyerang dari lini kedua. Dan menurut saya yang lebih perlu diperhatikan adalah bagaimana Manchester United nanti menyikapi perubahan formasi ya, karena kita harus tahu bahwa dengan kemenangan 2-0 mereka di perempat final dari Arsenal, itu adalah dengan berbekalkan perubahan formasi, dan tidak seluruh pemain inti pun bermain pada saat itu. Tapi dengan taktik yang sesuai akhirnya United bisa unggul. Saya sedikit khawatir justru adanya perubahan yang perlu dilakukan di lini belakang dengan absennya Jonny Evans. Dengan kondisi seperti ini, opsi untuk merotasikan pemain belakang tidak terlalu banyak, dan biasanya tanpa pemain-pemain yang segar, United tidak bisa bermain terlalu agresif, dan kondisi seperti ini akan menimbulkan kondisi yang ketat dalam pertandingan nanti. Pertandingan ini harus diingat adalah satu leg. Semifinal di Wembley ini akan berujung dengan adu penalti, dengan didahului juga dengan perpanjangan waktu apabila kedudukan tetap imbang dalam waktu 90 menit. Saya melihat hilangnya Carlos Tevez yang menderita cedera hamstring ketika menghadapi Liverpool di awal pekan ini akan jadi titik kunci bagaimana nanti Manchester City bermain. Dan dengan kecenderungan bahwa Mancini sendiri sering bermain bertahan, saya sedikit melihat ada kemungkinan pertandingan berjalan ketat, dan apabila Manchester United bisa mencuri gol, barulah situasinya menjadi lebih terbuka. Bila tidak ada gol dalam 90 menit, kemungkinan besar perubahan-perubahan komposisi pemain, penggantian pemain di babak extra time lah yang akan menentukan siapa yang bisa unggul dalam pertandingan yang tidak perlu diselesaikan dalam adu penalti. Bila terjadi adu penalti, kondisinya akan menguntungkan buat Manchester United yang mempunyai kiper berpengalaman Edwin van der Sar dibandingkan City yang diperkuat oleh kiper muda Joe Hart. Pertandingan ini kemungkinan besar akan dimenangi dengan oleh United, tapi tidak dengan mudahnya. Ukurannya adalah ketika menang menghadapi Reading 1-0 di perempat final, City bermain sangat ketat, sangat alot di lini belakang, tidak memudahkan lawan untuk mempunyai ruang tembak. Sedangkan United justru dengan kondisi yang serba pas-pasan pemainnya bisa unggul 2-0 melawan Arsenal di perempat final. Kita perlu tahu bahwa Arsenal di perempat final bermain sangat ofensif. Itu sebabnya United bisa mencuri 2 gol. Dalam kondisi bursa taruhan sebetulnya United pun sudah diunggulkan untuk menang tipis 1-0. Saya melihat ada kemungkinan partai ini berakhir dengan perpanjangan waktu atau adu penalti, dan United tetap akan lolos ke final yang juga berlangsung di Wembley.